الفتو والمنو والرسوه وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح وبن التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu 'alal khair, orang yang menunjukkan atas perbuatan kebaikan, kafa'ilihi, sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Ada orang tidak bisa mengaji, kemudian dia mengaji sampai bisa mengaji, maka dia setiap mengaji mendapatkan pahalanya. Begitu juga muridnya yang sudah bisa ngaji, ngajari anak-anak yang enggak bisa ngaji, terus mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat. Bukan dia yang ngaji, bukan dia yang ngajar ngaji, tapi dia nyuruh orang-orang belajar ngaji, ngajak orang belajar ngaji. Akhirnya karena sebab diajak dia istiqomah ngaji sampai jadi pandai, maka setiap dia ngaji, setiap dia ngajar, yang ngajak juga dapat pahala. Karena dia adalah yang menunjukkan atas kebaikan. Dia ngajak temannya sholat berjamaah di masjid. Subhanallah, setelah diajak dia terus istiqomah pergi ke masjid. Setiap dia sholat mendapatkan pahalanya. Dia ngejak saudaranya, familinya, tetangganya pengajian. Subhanallah, setelah diajak istiqomah terus menghadiri pengajian, maka setiap menghadiri pengajian dia mendapatkan pahalanya. Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kepada perbuatan kebaikan sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Karena itu ajak orang itu untuk berbuat baik. Punya sepeda motor, daripada berangkat sendiri disusul temennya, biar double pahalanya. Punya mobil, daripada berangkat sendiri maka disusul teman-temannya. Berapa kali itu pahalanya itu? Kalau yang diajak orang 8, berarti semua orang-orang tadi itu mendapatkan pahala, dan yang ngajak mendapatkan pahala setiap orang yang diajak. Ngajak. Oh, berangkat naik becak, dia becak misalnya. Jangan berangkat sendiri, diajak teman-temannya itu, ayo naik becak, diajak 2 orang, berarti dia dapat 3 kali lipat. Lu eman kan? Sampean bisa nyepak nyandung ganjaran ini.
Jangan nanti kalau nonton bal-balan ngajak temen. Kalau belajar ilmu agama nggak ngajak temen. Jangan karena kalau ada tontonan ngajak temen. Kalau ada tuntunan nggak ngajak temen. Karena itu biasakan untuk ngajak-ngajak berbuat baik. Karena setiap yang kamu ajak, kamu akan mendapatkan pahalanya sesuai dengan perbuatannya. Bahkan sekalipun kamu tadi itu satu saat tidak hadir pun karena ada udzur, maka yang hadir, yang orang yang kamu ajak yang hadir, kamu juga mendapatkan bagian pahalanya. Baik. Ngajak-ngajak berbuat baik itu disebut dakwah. Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan para nabi itu, misi utamanya adalah ngajak-ngajak berdakwah, ngajak-ngajak untuk masuk Islam. Ud'u ila rabbik. Ajaklah wahai Muhammad orang-orang ini ke Tuhan kamu, yaitu dengan menjalankan ajaran agama Islam. Ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak-ajak orang tadi itu untuk masuk agama Islam bil hikmah, bil Quran, dengan lewat Al-Quran, dengan cara menyampaikan ajakan-ajakan tadi itu dengan cara menyampaikan Al-Quranul Karim. Wal mau'izatil hasanah, dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut, yang bisa membuka nurani hatinya, yang bisa membuka akal pikirannya sehingga tertarik dengan ajaran Islam. Jangan kasar-kasar kalau ngajak. Jangan keras. Lah kalau keras bukan orang tertarik sama Islam, malah lari dari Islam. Lihat bagaimana Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun berangkat ke Fir'aun. Padahal Fir'aun itu adalah raja yang kejam, yang kafir, yang ngaku Tuhan. Bagaimana Allah perintahkan? Idhaba ila Fir'aun wa qula qawlal layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa, Harun, berangkatlah ke Fir'aun. Ucapkan dengan ucapan yang bagus, yang lemah lembut. Mungkin dengan ucapan yang lemah lembut dia menjadi sadar dan takut kepada Allah. Jangan kasar-kasar, apalagi bele-belean, tembak-tembakan, bom-boman. Dengan cara yang bagus, dengan cara yang simpatik, dengan cara pendekatan, dengan cara ilmiah, dengan diplomasi yang baik. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalaupun ada debat, dengan cara yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Itulah cara-cara Islami. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekerasan, apalagi sesama muslim. Beda pendapat, beda paham, syirik-syirikan, kafir-kafiran. Kalau perbedaan itu masalah furu'iyah, bukan masalah akidah, bukan masalah usul, maka itu adalah majalul ijtihad, urusan ijtihad. Asal itu berdasarkan ilmiah daripada orang-orang pakar, ya udah jangan ikut campur ente. Lain halnya kalau ada menyatakan Quran gak asli, kalau ada yang menyatakan Ka'bah tadi itu harus dibongkar, kuburan Nabi harus dipindah, misalnya atau yang lainnya. Ini lain lagi nih. Ini bukan urusan furu'iyah.
Ini sudah makar terhadap agama kalau begitu. Nah, karena itu, dakwah ilal khair itu punya taktis, punya strategi, punya cara-cara, yang itu semuanya didasari dengan niat yang baik dan sikap yang lemah lembut. Begitu dakwah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan salinglah kamu menolong, saling tolong menolong 'alal birri, atas perbuatan yang baik, atas perbuatan yang taat. Untuk masalah salat saling tolong menolong. Untuk masalah baca Quran, tolong menolong. Untuk berzikir bersama, tolong menolong. Wat taqwa juga demikian, dalam menghindari maksiat, saling tolong menolong. Cegah orang-orang yang mau berzina, cegah orang yang mau minum khamar, nasihati teman-teman kamu yang mau maksiat kepada Allah. Ini bentuk saling tolong menolong dalam takwa. Begitu orang Islam. Sehingga yang penting saya jadi soleh, yang lainnya jadi setan, nggak peduli. Bukan begitu. Kamu jadikan diri kamu orang yang soleh, usahakan orang yang di sekitar kamu, bahkan seluruh muslimin, untuk menjadi orang yang soleh. Ada tugasnya. Ada tugasnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaknya ada di antara kalian semuanya satu golongan, satu umat yang dia tadi itu mengajak berbuat baik. Yang dia tadi itu ngajak-ngajak berbuat baik, ngajak-ngajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada sekelompok manusia, bukan seluruhnya. Nah ini kadang-kadang orang ngajak baru tobat sehari diajak dakwah. Belum ngerti wudhu diajak dakwah. Ta'ifatun, sekelompok manusia. Hendaknya ada yang dia tadi itu berdakwah. Siapa? Ya tentunya yang sudah mengetahui, ngajari yang tidak mengetahui. Jangan semuanya diajak ta'ifatun. Nah kalau semuanya diajak, yang buka pasar siapa nanti? Yang buka toko siapa nanti? Ta'ifatun, sekelompok manusia. Dan sekelompok manusia itu ada tafawutnya, ada tingkatannya. Ada yang dia tadi itu mempersiapkan dirinya dulu, ada dirinya tadi itu yang bisa mengajak yang lainnya. Jangan yang belum ngerti suruh ngajar, jangan yang belum ngerti suruh ceramah, suruh belajar dulu sampai ngerti baru. Ada pembagian tugas, ada posisi, ada juga situasi, kondisi, harus tahu, harus paham. Karena itu dakwah ini harus ada strateginya. Jadi jangan asal-asalan. Baik. Orang kalau sudah melaksanakan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, maka dia tadi itu menjadi penerus perjuangan Rasulullah. Karena itu harus dilengkapi dengan cara-caranya Nabi. Pakaiannya yang rapi. Jangan dakwah nggak mandi 3 hari. Malas orang mau deket. Kenapa? Baru dideketi baunya bau kerbau.
Diperhatikan bagaimana Nabi itu kalau mau berdakwah, berkaca dulu. Jangan nanti berdakwah kayak TIP itu. Orang jijik mau mendekat. Jangan nanti berdakwah ternyata abah bebasin. Diperhatikan, oh ini perlu disikat gigi. Oh ini perlu dibersihkan. Oh ini perlu dirapikan. Menjaga kerapian itu untuk dakwah ilallah itu adalah sebagai wasilah untuk keberhasilan dalam dakwah. Karena itu kalau ngajar murid yang rapi, jangan asal-asalan. Ngajar murid nggak kaos kutang, terus rokokan, ndak pakai kopiah, yang rapi. Kalau perlu pakai minyak wangi, sehingga betul-betul kamu dari itu menjadi orang yang pantas begitu, yang wajar, yang layak untuk berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Nabi itu begitu. Allah pilihkan Nabi itu Pak, ganteng. Tidak ada Nabi elek. Allah pilihkan Nabi itu bersih. Allah pilihkan Nabi itu rapi, cerdas, bagus. Itu semuanya adalah termasuk kelengkapan dalam dakwah supaya orang tadi itu menerima dakwahnya. Jadi penting menjaga kerapian itu penting. Siapa orang yang berdakwah sampai berhasil, pahalanya luar biasa. La ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kata Rasulullah, satu orang saja yang karena sebab ucapan kamu, bimbingan kamu menjadi baik, yang asalnya dia tadi itu berbuat dosa jadi tobat karena sebab kamu. Yang asalnya dia enggak sholat jadi sholat karena sebab kamu. Bahkan yang kafir jadi masuk Islam karena sebab kamu. Khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Unta merah itu dulu kendaraan yang paling istimewa. Kalau sekarang apa? Ferrari misalnya. Yang 3 miliar, 4 miliar itu. Gimana kalau kamu mendapatkan Ferrari? Waduh, senangnya setengah mati. Kalau kamu punya murid yang sukses, kalau kamu punya teman kamu yang sukses, yang bisa jadi baik sebab kamu, itu lebih baik, lebih bagus, lebih berharga daripada kamu punya Ferrari. Ini adalah menunjukkan gambaran bagaimana nilai dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Ya sebenarnya sih pahala itu nggak bisa dibandingkan dengan dunia semuanya. Ini hanya satu gambaran. Satu butir surga itu lebih baik daripada seluruh isi dunia, saudara. Karena itu bukan itu adalah perbandingan, tapi itu adalah litakrib, gambaran saja itu. Bagi orang yang tidak mampu berdakwah, waduh saya nggak bisa berdakwah, saya nggak bisa ngajar. Maka hendaknya kamu membantu orang yang berdakwah, mendukung orang yang mengajar, sama pahalanya. Di zaman Rasulullah SAW ada satu orang datang kepada Nabi, ya Rasul, saya kepingin perang ya Rasul, tapi saya nggak punya biaya. Nabi menyatakan, coba kamu datang kepada si fulan. Dia juga sebetulnya pingin perang. Biaya sudah ada, tapi ada udzur dia, sakit. Coba kirim salam, bilang dari aku, ngomong kamu supaya ngasihkan biayanya dia untuk perang, dioper kepada kamu. Dia sakit, biar dirawat, kamu aja yang menggantikan. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata dia. Nabi kirim salam, Anda kan mau rencana mau perang membela agama Allah bersama Nabi. Benar, tapi aku sakit. Kata Rasul,
aku yang akan berperang dan biayanya kamu suruh ngasihkan kepada aku karena aku pingin perang tidak punya biaya. Langsung panggil istrinya. Dek, kemari. Kasih seluruh yang kami persiapkan untuk perang. Mulai kendaraannya sampai biaya keluarga sampai semuanya kasihkan sama dia. Jangan ada yang disisakan sedikit pun. Kasihkan kepada dia. Maka Allah akan memberikan berkah dalam harta kita. Kasihkan semuanya. Perang gantikan dia. Begitu seharusnya kita. Oh itu ngajar, oh itu dakwah. Kamu, saya kalau seandainya jadi alim saya akan buat pondok. Buat pondok, nanti orang yang alim suruh ngajar. Duitnya kamu serahkan kepada orang yang alim untuk buat pondok. Sama aja. Saya kalau jadi orang yang bisa istiqomah, saya akan bangun masjid. Kasihkan duit kamu kepada orang istiqomah untuk bangun masjid. Atau bangun masjid, serahkan kepada orang istiqomah. Sama aja kan. Saya pingin haji, tapi saya ini sibuk. Ambil orang yang soleh, yang belum haji, hajikan dia. Podoai gitu loh. Karena itu, mendukung orang yang berdakwah itu bagian daripada dakwah. Lah kalau sudah demikian, insya Allah akan jadi sukses dakwahnya orang Islam. Saya ingin Ustadz di akhir zaman yang ngeluduk, Pak. Yang ngajar Ustadz. Mari ngono yang bangunkan madrasah Ustadz sing sugih jadi TikTok. Bantu 200.000, 300.000 loh bangunan biro itu. Ntar lagi kalau ada acara sing masak ya Ustadz, sing blonjo ya Ustadz, enak ngono. Ustadz budak kabeh. Tapi sebenarnya bantuan Allah lebih besar daripada bantuan manusia. Hadirin sekalian rahmati Allah, karena itu berdakwah itu adalah penting. Nah, paling utamanya amal setelah melaksanakan yang wajib adalah ngajak orang melakukan yang wajib. Setelah dia menjauh yang haram, ngajak orang untuk meninggalkan yang haram. Itu paling utamanya amal. Karena itu orang dulu tidak mau waktunya tersia-siakan. Dakwah terus. Sampai delok Wali Songo. Masya Allah. Urusannya dakwah. Ngislamkan orang terus begitu. Perampok jadi tobat. Bukan hanya sekedar perampok tobat. Diajari sampai jadi wali. Loh ya apa perampok jadi wali. Terus urusannya dakwah nggak ada henti-hentinya. Itulah orang-orang yang sukses dan itu menjadi ciri khas pengikut Rasulullah. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku ini kata Nabi, tugasnya adalah ngajak orang untuk kembali ke ajaran Allah dan juga orang-orang yang menjadi pengikutku. Pengikutnya Nabi itu juga melakukan tugasnya Nabi yaitu dakwah. Cuma dakwah ini jangan diidentikan dengan ceramah dakwah itu. Dakwah ini bukan jangan diidentikan dengan di atas mimbar. Dakwah ini ngajak orang kembali ke ajaran Allah. Walaupun itu bukan dengan ceramah. Malah lebih tersentuh kalau dengan pendekatan. Dengan kumpul bersama. Itu lebih tersentuh. Orang-orang dulu jarang ceramah. Masuk satu daerah, dilihat. Siapa yang sakit di sini ya?
diusahakan, diobati, carikan biaya pengobatan sampai waras. Siapa yang lapar di sini ya? Dibuatkan makan, dikasih makanan. Anak-anak kecil dikumpulkan, kasih permen, dikasih itu. Dakwah itu juga lewat begitu. Ini dakwah model begini nih sudah diambil alih sama orang-orang Kristen sekarang ini. Masuk-masuk desa, dokter-dokter mereka meriksa orang-orang yang sakit, dikasih obat, dibiayai, bawa nanti beras, kecap, supermie. Tapi bukan ngajak ke Islam, ngajak ke kekufuran, ngajak ke syirikan. Yang dulu dilaksanakan oleh Wali Songo dan ulama-ulama kita diambil alih, dilaksanakan oleh para pendeta. Orang Islamnya kalau mau berdakwah, yuk disusul, jauh amplop, minta berkat. Kadang-kadang ada tarifnya. Piro? Sak desa urunan dimik keti memanggil orang yang dakwah. Ini bukan dakwah ini. Ini orang bekerja ini. Tidak benar begitu itu. Tuh lihat bagaimana yang ngajak kepada kekufuran siap datang dengan tanpa biaya, malah membiayai. Tapi bagaimana orang-orang yang mengaku dirinya mengajak ke agama Allah minta dibiayai? Kualik kan? Belum lagi belai kambing sih ansingkaten. Disediakan sate, dibelikan buah-buahan, dibawakan berkat, soro temen. Kalau mereka tidak membawa makanan, duduk bersama, dakwah. Nah, karena itu orang-orang dulu itu dakwahnya itu sukses. Kenapa? Karena dia siap melayani umat, bukan menjadi umat sebagai pelayan bagi dia. Lah kalau sekarang, kenapa kok dakwahnya banyak nggak sukses? Karena nuntut orang harus memperhatikan dia, melayani dia, menyiapkan segala kebutuhannya, bukan dia tadi itu melayani umat. Mundur kan dari wong Islam model ini. Mundur. Di Kebon Agung itu ada makamnya Habib Alwi bin Segaf As-Segaf. Itu Habib Alwi bin Segaf keliling dari daerah ke daerah untuk berdakwah, nggawa duit. Bukan nyirik duit. Habib Alwi itu orangnya bekerja. Cuma hasil kerjanya untuk dakwah. Dulu banyak orang yang bekerja kayu itu pakai celana pendek. Nanti Habib Alwi itu membuatkan celana panjang. Buat celana panjang banyak. Didatangi, Pak, kerja bagus dan rezeki yang halal. Misalnya ya. Cuma kalau buka aurat gini nanti nggak berkah rezekinya. Nih tak kasih celana biar tertutup auratnya. Biar berkah rezekinya. Orang pakai itu. Jadi langsung dipakai. Kalau sekarang kan enggak haram ini. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, tapi tidak metu, tidak netes duit. Menengo cangkemmu, Bib. Males orang ada yang ngerungokno. Begitu dakwah. Tidak banyak bicara, tapi langsung bersikap. Masya Allah, sukses. Tidak pernah ceramah, Habib tidak ceramah-ceramah beliau. Tapi langsung menangani, Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad yang makamnya ada di Tegal. Itu Habib Muhammad bin Thohir kalau masuk satu daerah, sak daerah itu senang semuanya.
Kenapa? Bukan orang daerah tadi itu yang nyugui Habib, yang menjamu Habib, tapi Habibnya ini menjamu mereka. Jadi Habib itu nanti buat acara, diundang sak daerah diundang kabeh. Kasih makan semuanya. Kemudian di situ dikumpulkan bisa wudu. Nggak bisa diajari caranya wudu. Diajari caranya sholat. Tinggal ada di situ beberapa hari diajari yang wajib, diajari itu, kemudian dilibatkan mungkin ada pemerintahan di situ diajak untuk gimana caranya bisa terlibat dalam masalah keagamaan. Kalau sudah benar ditinggal masuk ke daerah yang lain. Terus begitu kehidupannya. Dapat duit langsung dibuat dakwah. Kalau tidak ada sampai utang Habib itu. Sehingga meninggal dunia itu masih ada tanggungan utang, tapi bukan untuk kepentingan kerjaan, pabrik, tapi untuk dakwah ilallah. Tapi alhamdulillah ada yang membayar dan melunasinya. Jadi betul-betul urusannya dakwah ilallah. Itu orang dulu itu begitu kalau berdakwah. Nah kalau kita merasa diri kita ini berdakwah, tapi tunggu pelayanan tunggu servis yang tinggi. Hotelnya loh ya. Kalau dulu, Masya Allah ya. Hebat, orang dulu itu hebat sekali. Luar biasa. Karena itu Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Dan ini yang mengumpulkan hadis ini Habib Muhammad Haddar. Habib Alwi Abdullah bin Syihab itu kadang-kadang menyuruh, coba kamu cari daerah-daerah yang perlu kamu dakwai. Lapor setelah itu. Gimana? Alhamdulillah Habib, anak masuk satu masjid yang hadir sekian ribu itu dan ini. Ya udah, ditanggapi begitu. Dinginlah tanggapannya. Semuanya cerita. Alhamdulillah, anak masuk satu pondok, santri-santri dikumpulkan semuanya, saya nasihati. Sampai Habib Muhammad ini masuk satu daerah, tidak ada yang sulit orangnya untuk diajak. Untuk berbuat baik, diajari ilmu. Sulit untuk menerima, walhasil kuranglah sambutannya. Itu pun di daerah yang panas atau daerah yang terlalu dingin, makannya terlalu sedikit, walhasil masyarakatnya tidak senang sama tamu, malah diusir. Diceritakan, saya masuk daerah nggak tepat Beb, kata dia. Rakyat masyarakat situ tidak senang sama tamu. Kalau dinasihati yang hadir 3 orang. Tapi kita tetap ngajak mereka, ya apa caranya? Kata Habib, ini dakwah, kata dia. Ini dakwah. Kalau yang tadi itu sudah beres, orang yang ada di pondok kamu nasihati, wis belajar. Kalau tadi itu orang sudah masuk masjid, kamu kasih fadilahnya sholat berjamaah, udah mereka lakukan. Ini yang nggak sholat, kamu ajak sholat, ini dakwah ini. Yang nggak ngaji, kamu ajari ngaji, ini dakwah beneran ini. Gitu. Yang nggak mau berbuat baik, kamu ajak berbuat baik, ya ini dakwah yang beneran. Ini dakwah yang sesungguhnya, Masya Allah. Karena itu kalau dakwah cuma ngenteni dikarak. Seneng kalau masuk dari situ. Waduh. Tola'al badru. Seneng. Wah hebat. Dakwah kita berhasil. Turun dakwah kamu. Kalau kamu seperti Rasulullah masuk ke negeri Taif. Kota Taif dilempari batu, diusir. Tujuannya untuk mengajak mereka menjadi orang beriman. Ini dakwah beneran.
Kalau kamu itu masuk satu daerah disediakan rampatan makanan, belum dakwah ngemangan kayak luwe enak toko warung. Karena itu jangan diidentikan dakwah pokoknya kamu ceramah. Tapi kamu tadi itu berdakwah bagaimana mengajak orang yang kafir bisa masuk Islam, orang yang maksiat bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah baik ahli baca Quran, orangnya ahli sholat, ya bukan dakwah mendukung itu. Nah, karena itu muslimin yang mampu berdakwah, maka hendaknya dia tadi itu mencari pahala yang besar. Ngajak-ngajak manusia berbuat baik, adal alal khair kafa'ilih. Orang yang ngajak-ngajak berbuat baik itu sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Sebaliknya, kalau ngajak berbuat jelek sama dengan orang yang melakukan perbuatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Enggak zina dia. Tapi dia ngasih petunjuk untuk berzina. Kon lek zina, didoli lu hebat. Misalnya, kamu kalau memang cari pelacur yang hebat-hebat, ditretes dulu misalnya. Loh, sekalipun dia tidak berzina, tapi gara-gara ucapan dia orang itu berzina, sama dengan dosanya orang yang melakukan perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Kon kalau beli kepingin pil penen yang bisa membuat fly, pil ini loh. Sekalipun kamu tidak minum pil itu, akhirnya orang itu kecanduan pil itu, kamu tetap mendapatkan dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, man a'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimah kana syarikan lahu fil ithim. Siapa orang yang membantu orang berbuat maksiat sekalipun dengan separuh kalimat, sama dengan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita semuanya jadikan orang yang bisa berdakwah ilallah, ngajak-ngajak orang berbuat baik dan ngajak-ngajak orang untuk meninggalkan kejelekan. Mudah-mudahan insyaallah kaum muslimin Allah berikan hidayah kepada mereka. Yang maksiat jadikan orang yang bertobat, yang malas jadikan orang yang giat, yang jauh jadikan orang yang dekat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya bukan hanya menjadi orang yang berbuat baik, tapi bisa menjadikan keluarga kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman, al-aman min zawalil iman. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان
كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ويقضى عليك فإنه لا يميت ولا يعز عليك تبارك لك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل بالمصطفى الرسول نحظى بكل طول صلى وسلم ربي عليه حتى الحق وآله وصحبه عدد طاس السحب والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا